Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 dalam materi pengauditan kali ini tentang kasus Enron, di mana saya Bunga Sintia Dewi dengan NIM 1830403013 dan teman saya Endah Dwi Dharma Putri dengan NIM 1830403029 dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Pokok pembahasan kita pada materi kali ini yang pertama tentang apa kasusnya yang terjadi, yang kedua mengapa sampai terjadi, yang ketiga siapa saja yang terlibat, dan yang keempat apa sanksinya. 1. Tentang apa kasusnya. Pada tanggal 2 Desember 2002, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan kepada pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. KAP, Kantor Akuntan Publik Andersen, diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara, KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pemerintah Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. KAP Andersen terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron. Setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat. Dan tidak lama setelah kasus ini terjadi juga kasus serupa seperti Tyco, Global Crossing, WorldCom, Xerox Corp, dan lain-lain, yang mana semua kejadian tersebut mencemarkan nama baik profesi akuntan publik yang seharusnya independen. Atas dasar tersebut, Parlemen Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari 2001 mengeluarkan ketentuan di bidang jasa akuntan publik yang terkenal sebagai Sarbanes-Oxley Act. 2. Mengapa sampai terjadi? Enron dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor, atau Arthur Andersen. Salah satu 5 perusahaan akuntansi terbesar, yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor, sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Siapa saja yang terlibat? 1. Auditor Arthur Andersen. 1 dari 5 perusahaan akuntansi terbesar adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP atau Generally Accepted Accounting Practices. Andersen disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron, di mana hal ini melebihi wewenang dari akuntan publik umumnya. Selain itu, Andersen mengalami konflik
kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron. $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi. 2. Konsultasi hukum. Konsultasi hukum Enron, khususnya Vincent dan Elkins, juga disewa oleh Enron. Konsultasi hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas menghalangi ide dan aktivitas ilegal Enron. Konsultasi hukum ini menjelaskan bahwa Enron tidak memberikan informasi yang lengkap, khususnya tentang kepemilikan di SPS. 3. Regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission atau FERC, akan tetapi FERC tidak melakukan pengawasan secara mendalam. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, yaitu antar negara. 4. Pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan mengikuti peraturan dari SEC, akan tetapi dalam pengawasan SEC tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh lembaga lain seperti auditor perusahaan. Sedangkan NYSE mengharuskan Enron memenuhi peraturan perdagangan di NYSE. Berbeda dengan SEC, NYSE tidak hanya melakukan verifikasi first-time. 5. Pasar hutang. Enron seperti perusahaan lain menginginkan dan membutuhkan sebuah nilai rating, sehingga Enron membayar Standard & Poor's serta Moody untuk memberikan nilai rating. Rating ini dibutuhkan untuk sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Yang menjadi masalah, perusahaan rating tersebut hanya melakukan analisis sebatas pada data yang diberikan kepada mereka oleh Enron operasional dan aktivitas keuangan Enron. Terjadi perdebatan apakah perusahaan rating harus memeriksa total hutang perusahaan atau tidak, khususnya yang berkaitan dengan SPES. Meningkatkan defisit dalam arus kas perusahaan menyebabkan timbulnya masalah manajemen keuangan yang berdasarkan pada Enron. Pertumbuhan perusahaan membutuhkan adanya modal eksternal. Tambahan modal dapat diperoleh dalam hutang baru dari ekuitas baru. Kenley dan Jeff Skilling enggan untuk menerbitkan jumlah besar dari ekuitas baru karena akan mendilusi laba dalam jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham. Pilihan menggunakan utang juga terbatas. Dengan tingkat utang yang tinggi menyebabkan rasio Enron hanya sebesar BBB, tingkat rating yang rendah oleh lembaga pemberi rating. Andrew Fostow bersama dengan asistennya membuat SPES, alat yang digunakan dalam jasa keuangan. SPES memiliki dua tujuan penting. Pertama, menjual aset-aset yang bermasalah ke rekanan. Enron menghilangkan aset tersebut dari neraca, mengurangi tekanan akibat utang, dan menyembunyikan kinerja buruk investasi. Hal ini dapat mendatangkan dana tambahan untuk membiayai kesempatan investasi baru. Kedua, memperoleh pendapatan untuk memenuhi laba yang disyaratkan oleh Wall Street. SPES dibiayai dari 3 sumber. Yang pertama yaitu ekuitas dalam bentuk saham treasury. Yang kedua, ekuitas dalam bentuk minimum 3% dari aset yang berasal dari pihak ketiga yang tidak berhubungan. 3. Jumlah yang besar dari utang bank. Modal ini berada pada sisi kanan neraca SPES, tetapi pada sisi kiri modal digunakan untuk membeli aset dari Enron. Hal ini menyebabkan harga saham SPES berkaitan dengan harga saham Enron. Saat saham SPES naik, maka saham Enron terapresiasi, sedangkan saat
Saat harga saham SPES turun, maka harga saham Enron terdepresi. Selanjutnya nomor 4, yaitu apa sanksinya. Dalam proses hukum, kasus kebangkrutan Enron, Kenny Lay dan Jeffrey Skilling, mantan CEO Enron, dinyatakan bersalah karena menipu para investor dengan menggunakan transaksi di luar pembukuan untuk menyembunyikan neraca utang dan menaikkan pendapatan. Jeffrey Skilling dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan 4 bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwaan yang dihadapi. Skilling juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat kepada para investor Enron yang kehilangan miliaran dolar ketika perusahaan itu bubar. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dana kehilangan miliar dolar Amerika Serikat ketika perusahaan itu bubar. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dana pensiun sekitar 21 orang karyawan. Sementara itu, Kenneth Lay diputuskan bersalah dalam semua 6 dakwaan konspirasi dan menghadapi ancaman penjara 45 tahun. Namun sebelum menjalani masa hukuman, Kenneth Lay meninggal dunia di Aspen, Colorado, Amerika Serikat karena serangan jantung pada tanggal 15 Juli 2006.